Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, saudara-saudara sekalian, para kaula muda dimanapun Anda berada di seluruh dunia, apa kabar semua hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus dapat meningkatkan kualitas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari yang sangat cerah ini, kembali saya sangat berbahagia bertemu dengan Anda semua. Dan perkenankan pada siang hari ini kita akan membincang seputar persoalan keberkahan dalam hidup ini. Ada sebuah lirik lagu, petikan lirik lagu dari grup band Wali, alumni sebuah pondok pesantren Latansa yang ada di wilayah Banten. Salah satu potongan liriknya adalah, hidup indah bila mencari berkah. Begitulah kira-kira potongan liriknya. Jadi tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah hidup indah bila mencari berkah. Saudaraku, kata berkah ini sebenarnya adalah kata yang sudah sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam komunikasi kita sehari-hari dengan banyak orang, kata berkah sering kita ucapkan. Ada yang ulang tahun, kita katakan mudah-mudahan usia Anda semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pindah rumah, kita katakan mudah-mudahan rumah Anda yang baru senantiasa memberikan keberkahan buat Anda dan keluarga. Ada teman yang mendapatkan jabatan baru, mendapatkan kedudukan baru pun sering kita ucapkan. Sering kita apresiasi dengan ucapan mudah-mudahan amanah baru yang Anda dapatkan ini memberikan keberkahan buat Anda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sesungguhnya apa sih berkah itu? Secara simpel, kata berkah ini adalah satu akar kata dengan al-birkah yang artinya adalah oase, artinya adalah kolam. Satu wadah yang menampung air, kemudian air itu banyak dan meluber. Meluber membasahi yang ada di sekelilingnya, sehingga dia menyegarkan, memberikan kebaikan, memberikan manfaat buat semua makhluk yang ada di sekelilingnya. Terus dengan demikian, kata berkah itu sendiri adalah memberikan manfaat, memberikan kebaikan. Tidak hanya untuk yang bersangkutan, tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di sekelilingnya. Makanya ada definisi yang cukup simpel dari kata berkah itu, al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah semakin bertambah dan bertambahnya kebaikan. Maka ketika usia kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala atau usia seseorang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, usianya yang bertambah itu semakin memberikan manfaat, kebaikan tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain, bahkan membawa dirinya semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal juga begitu. Tempat tinggal yang diberkahi, tempat tinggal yang memberikan manfaat besar tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain juga, dan membawa yang bersangkutan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jabatan, apalagi kedudukan. Kedudukan yang diberkahi, jabatan yang diberkahi adalah jabatan dan kedudukan yang semakin membuat orang yang diamanahkan itu dekat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat besar untuk orang-orang, memberikan maslahat untuk orang-orang yang di sekelilingnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mencapai keberkahan dalam hidup ini? Setidaknya ada 3. Bagaimana kita bisa memperoleh keberkahan dalam hidup? Yang pertama adalah ini menjadi harga mati dan ini adalah prinsip utama untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Yang pertama adalah menjemput rezeki dengan cara-cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dan mengkonsumsi makanan-makanan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Zatnya dihalalkan, caranya pun dihalalkan, dibenarkan oleh syariat agama Islam, agama kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-168, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, bukan wahai orang-orang yang beriman, seluruh manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah
nikmatilah, konsumsilah sebagian apa yang ada di muka bumi ini dengan dua catatan, halalan thayyibah. Pertama halal, yang kedua thayyib. Halal, cara memperolehnya halal, zatnya juga halal. Kemudian yang kedua thayyib, memberikan kebaikan, memberikan kemaslahatan, tidak membahayakan orang yang mengkonsumsinya, diri orang yang mengkonsumsinya. Bahkan kata halal dan thayyib ini di dalam Al-Quran digandingkan berturut-turut, halalan thayyiban, halalan thayyiban, setidaknya dalam 4 surat. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat An-Nahl, dalam surat Al-Ma'idah, dan juga dalam surat Al-Anfal. Halalan thayyibah. Hanya ada dua kata thayyib tidak digandingkan dengan kata halal. Itu terdapat di dalam ayat Al-Quran yang membicarakan soal tayamum. Wa tayammamu sa'idan thayyibah. Kata thayyib tidak digandingkan dengan kata halal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ketika seseorang mengkonsumsi yang tidak halal atau dengan cara-cara yang tidak halal menyebut rezekinya, setidaknya ada dua pengaruh, ada dua efek. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, doanya, munajatnya tidak mudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi, mencari harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah barang tentu, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari mengkonsumsi mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, maka fannaru aula bi, maka tempat tinggalnya yang paling tepat adalah di api neraka nanti. Jadi jangan coba-coba menjemput harta dengan cara-cara yang haram dan mengkonsumsi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik zatnya maupun prosesnya, dengan cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, saudaraku, adalah membangun komunikasi, memperkuat silaturahmi dengan orang-orang yang ada, yang dekat dengan di sekitar kita maupun orang-orang yang jauh, tetangga, dengan karib kerabat, dengan handai tolan, dengan orang yang berbeda suku sekalipun, berbeda agama sekalipun. Kita dianjurkan untuk terus membangun silaturahmi dan hubungan baik untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan duniawi. Karenanya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun komunikasi, networking ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama kita. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, siapa orang yang mau dipanjangkan umurnya dan kemudian diperluas rezekinya, maka dia harus membangun silaturahmi itu. Kalau silaturahmi itu sudah kita bangun, kita kuatkan, kita perkuat terus, jangan sampai dia putus. Bahkan jangan sampai kita memutuskan. Bila ada seseorang yang memutuskan tali silaturahmi, maka la yadkhulul jannah qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu memutuskan tali silaturahmi, memutuskan hubungan kedekatan dengan siapapun dan dimanapun. Lalu yang ketiga, hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah punya simpati dan empati dengan orang-orang yang ada di sekitar. Mau berinfak, mau bersedekah, dan itu menjadi habit, menjadi kebiasaannya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Berinfak bisa dengan materi, bisa dengan imateri, tersenyum termasuk infak, termasuk bersedekah, maksudnya bersedekah bisa dengan materi dan imateri. Bisa dengan harta, bisa hanya dengan sikap perilaku yang membuat orang lain bahagia. Membuang duri di tengah jalan, itu adalah sedekah. Hanya tersenyum dengan orang yang bertemu, setelah mengucapkan salam kita tersenyum, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Berinfak, menginfakkan, menyalurkan sebagian dana, sedikit dana kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak lebih beruntung daripada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin hidup berkah, setidaknya ada 3 kata kunci. Yang pertama, jemput rezeki dengan cara-cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, dan konsumsi barang-barang yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan syariat agama, baik proses maupun zatnya. Yang kedua, bangun terus hubungan baik dengan siapapun, perkuat silaturahmi, perkuat networking dengan siapapun dan dimanapun kita berada. Yang ketiga, punya empati dan simpati terhadap orang-orang yang secara ekonomi tidak lebih beruntung daripada kita. Kita bisa meringankan bebannya, kita bisa membantu dengan berbagai macam cara, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kita sempit. Mudah-mudahan kehidupan kita yang sangat singkat
ini memberikan keberkahan buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa menapaki hidup ini yang diamanatkan Allah Subhanahu wa taala ini, kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.